Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan dengan NPM 2011-0235. Saya sebagai ketua kelompok 2 ini, dan anggota saya yaitu Alfian Setiadinata dengan NPM 2011-0228, kemudian M. Farid As-Sukri dengan NPM 2011-0220, kemudian Mutia Anggraini dengan NPM 2011-0260, kemudian Nurul Asmidar dengan NPM 2011-0290, dan dosen pengampunya ialah Bapak Muhammad Syahrizal MKom. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Pengertian lain dari kecerdasan buatan adalah bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya bisa difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan manusia. Kecerdasan didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Itulah penjelasan dari pengertian kecerdasan buatan. Itu yang pertama. Dan untuk yang selanjutnya, penjelasan yang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmidar Simanjuntak, kelas TIP 2004. Oke. 2. Tujuan adanya artificial intelligence, yaitu 1. Membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar hingga memudahkan pekerjaan manusia. 2. Memahami kecerdasan adalah untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan, seperti memecahkan masalah dengan cepat, lebih teliti, lebih efektif, dan efisien. 3. Membentuk suatu teknologi yang lebih bermanfaat, yaitu mendapat hasil yang lebih maksimal karena memudahkan pekerjaan. 4. Dapat membantu pekerjaan manusia, seperti program atau sistem buatan manusia, yaitu robot, yang dapat berbicara layaknya manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini dari kelompok 2, kelas TIP 2004 dengan NPM 2011-0260.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kecerdasan buatan dengan perbandingan kecerdasan alamiah. Adapun beberapa keuntungan kecerdasan buatan dibanding kecerdasan alamiah yaitu lebih permanen, berbeda dengan kecerdasan manusia, dan memudar terlebih dahulu jika lebih tua. Memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran berbeda dengan manusia yang tidak mungkin bisa diduplikasikan, sama persis terhadap orang lain. Relatif lebih murah dari kecerdasan alamiah dalam hal biaya, tentu lebih murah dibanding menggunakan tenaga manusia yang membutuhkan gaji bulanan, tunjangan, dan lain-lain. Adapun keuntungan kecerdasan alamiah dibanding kecerdasan buatan yaitu 1. Bersifat lebih kreatif, kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan sangat melekat di jiwa manusia. 2. Dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung. Sementara Al harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. 3. Fokus yang luas, referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, Al menggunakan fokus waktu yang sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Setiadinata dengan NPM 2011028. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang keempat. 4. Bidang aplikasi Artificial Intelligence atau disebut dengan AL. Penerapan AL meliputi berbagai bidang seperti ditunjukkan pada bagian cabang dari pohon AL. Sedangkan induk keilmuan AL dapat dilihat pada akar dari pohon AL yang diantara lain meliputi bahasa atau linguistik, psikologi, filsafat, matematika, teknik elektro, ilmu komputer, dan ilmu manajemen. Bidang aplikasi AL yang umum ditemui saat ini antara lain adalah 1. Artificial Neural Network atau ANN. ANN merupakan jaringan saraf tiruan, suatu teknologi informasi yang meniru unsur biologi manusia seperti otak dan sistem saraf. ANN mampu belajar seperti seorang bocah, jadi dari tidak tahu sampai sekali menjadi tahu sekali melalui proses pembelajaran. Yang kedua, Fuzzy Logic atau logika fuzzy. Kata fuzzy berarti kabur atau samar-samar. Logika fuzzy merupakan suatu cabang logika yang menggunakan derajat keanggotaan kebenaran dari 0 sampai dengan 1. Sedangkan logika klasik hanya mengelompokkan derajat keanggotaan kebenaran menjadi 2 0, salah atau 1 benar. 3. Genetik algoritma atau GA, algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma pencarian heuristik yang didasarkan atas mekanisme evolusi biologis. Prinsip evolusi berbasis survival of the fittest. Yang menang atau bertahan adalah yang kuat atau mampu menyesuaikan diri. Dimanfaatkan dalam GA. GA cocok sekali untuk persoalan optimasi dengan banyak alternatif solusi. Misalnya, menyusun suatu ramuan obat dari berbagai unsur dengan kemungkinan yang banyak sekali. Baik, saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih.
saya ingin menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi logik. Pengertian fungsi logik adalah suatu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Dengan kata lain, fungsi logik mempunyai fungsi untuk meniru kecerdasan yang dimiliki manusia untuk melakukan sesuatu dan mengimplementasikannya ke suatu perangkat, misalnya robot, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan yang lain-lain. Kemudian, konsep fungsi logik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu fungsi logik umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noise, dan sebagainya. Kemudian, fungsi logik menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Kemudian, fungsi logik dikembangkan berdasarkan cara berpikir manusia. Adapun sejarah fungsi logik yaitu diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Jadeh dari Universitas California di Berkeley pada tahun 1965 dan dipresentasikan bukan sebagai suatu metodologi kontrol, tetapi sebagai suatu cara pemrosesan data dengan memperkenankan penggunaan partial set membership dibanding crisp set membership atau non-membership. Pendekatan pada set teori ini tidak diaplikasikan pada sistem kontrol sampai tahun 70-an karena kemampuan komputer yang tidak cukup pada saat itu. Kemudian, alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy itu yang pertama karena konsep mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian karena logika fuzzy sangat fleksibel. Kemudian logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Kemudian logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Kemudian logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Kemudian, ada pun keunggulan, kelebihan, dan kekurangan fuzzy logic. Keunggulannya yaitu yang pertama, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Itu sangat sederhana dan mudah dimengerti konsepnya secara matematis. Kemudian yang kedua, logika fuzzy sangat fleksibel. Kemudian yang ketiga, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Untuk kelebihannya, fuzzy logic yaitu daya gunanya dianggap lebih baik daripada teknik kendali yang pernah ada. Kemudian pengendali fuzzy terkenal karena keandalannya. Yang selanjutnya yaitu mudah diperbaiki. Untuk kekurangan fuzzy logic antara lain yaitu para insinyur dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenal teori kendali fuzzy. Meskipun secara teknik, praktis, mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi. Kemudian, belum banyak terdapat kursus
atau balai pendidikan, dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan. Hingga kini, belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang logika Fuzzi ini. Aplikasi yang menggunakan logika Fuzzi yaitu manajemen dan pengambilan keputusan. Seperti manajemen basis data yang didasarkan pada logika Fuzzi. Dan pengambilan keputusan. Seperti manajemen basis data yang didasarkan pada logika Fuzzi. Kemudian ekonomi, klasifikasi dan percocokan pola, psikologi, seperti logika Fuzzi untuk menganalisis kelakuan masyarakat, pencegahan, dan investigasi kriminal. Arsitektur Fuzzi Logic berikut diagram alur prosesnya. Ada 3 proses utama jika ingin mengimplementasikan Fuzzi Logic pada suatu perangkat, yaitu Fuzzification, Interference System, dan Defuzzification. Implementasi Fuzzi Logic dalam berbagai bidang. Pada masa sekarang ini kita dapat melihat berbagai penerapan Fuzzi Logic pada alat-alat dan mesin yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, inilah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami membuka session pertanyaan 1 dari setiap kelompok, 1 pertanyaan. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.